Assalamualaikum Sobat KJRI Jeddah, saya Ilham Effendi, Konsul Penerangan Sosial dan Budaya. Kembali siang ini kita bertemu lagi untuk membahas isu-isu menarik dan aktual tentunya melalui acara KJRI Talk Show. Sobat KJRI Jeddah, pada siang hari ini di tengah-tengah kita ada Bapak Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Bapak Yuda Nugraha. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kita di sini. Ini kalau melihat penampakan beliau, sosoknya sangat low profile, sederhana, tapi Sobat WNI KJRI Jeddah perlu tahu bahwa beliau merupakan jadi di tempat beliaulah di pusat itu menggawangi seluruh isu terkait pelindungan WNI di luar negeri. Jadi kita pada hari ini cukup berbahagia mendapatkan narasumber yang insya Allah dapat menjelaskan beberapa hal terkait dengan isu perlindungan WNI di luar negeri. Ini kalau kita bicara isu perlindungan, topiknya kan cukup luas, Pak Dir. Yeah. Tapi paling tidak pada kesempatan podcast kali ini, karena kita memang durasinya tidak lama, Pak, sekitar 15-30 menit. Paling tidak pada kesempatan kali ini prinsip-prinsip dasar dari perlindungan dapat terpotret secara singkat. Pak Dir, mungkin kita mulai. Ini kan kemarin Pak Dir sudah melihat bagaimana pelaksanaan pastorasi di sini dengan berbagai masalah yang cukup unik tentunya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan setelah diluncurkannya Permenaker 260 tahun 2015, itu kan sebagian besar yang masuk ke sini itu katakanlah sebagai PMI non prosedural, yang tidak memiliki legalitas, dilalah kita lihat sama-sama mereka kabur dari majikan, semakin kompleks permasalahan yang mereka hadapi ketika di sini. Nah, ini mungkin Pak Dir boleh dijelaskan tidak, sebagai WNI yang baik, kira-kira apa aja yang harusnya atau yang mestinya mereka lakukan sebelum berangkat ke luar negeri? Silakan Pak Dir. Makasih Mas Ilham, ini senang sekali saya bisa bergabung di podcast KJRI Jeddah gitu ya, dan membahas isu yang sangat dekat dengan kita. Ini day by day cases yang kita hadapi, dan tentunya melalui podcast ini juga kita bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh negara. Dan tadi pertanyaan yang sangat faktual yang disampaikan oleh Mas Ilham adalah bagaimana cara kita untuk mencegah, bagaimana cara berangkat secara aman ke luar negeri. Saya ingin mulai dari jumlah kasus. Tahun lalu total ada 29.000 kasus kita tangani. 29.000 kasus. Termasuk tentunya kasus-kasus yang ditangani oleh KJRI Jeddah. Dan kami melihat angka tahun per tahun jumlah kasus ini selalu meningkat. Sebelum Covid, kalau selama Covid memang angkanya meningkat sampai 54.000, namun itu karena mayoritas karena kasus Covid. Namun ketika kita menganggap sebagai outliers ya kasus Covid, even kita bandingkan 2019 dengan tahun 2021, 2019 itu 24.000, 2021 29.000. Tahun ini 2022 hingga triwulan ketiga, ini kita masih punya 3 bulan lagi nih nanti, angkanya sudah melebihi total angka jumlah kasus tahun 2021. Saat ini hingga triwulan ketiga sekitar 31.000 kasus sudah kami catatkan. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa langkah-langkah pencegahan perlu kita lakukan. Berbagai macam upaya negara sudah kita lakukan untuk menyelesaikan kasus. Namun investasi bukan hanya pada upaya kita menangani kasusnya saja. Namun yang paling penting adalah bagaimana melakukan langkah pencegahan. Nah, ketika kita bicara langkah pencegahan, kita bicara hulu. Nah, hulu itu termasuk adalah bagaimana kita bisa memberikan
koridor aman proses migrasi. Karena mayoritas WNI kita yang keluar negeri itu adalah pekerja migran kita. Nah, ini tantangan kita bersama. Perbaikan tata kelola, ya. Kemudian memudahkan proses migrasi, ya. Mudah, murah, cepat, aman, ya. Sehingga para PMI kita tidak jatuh ke tangan para calo ataupun para sponsor, ya, yang ada di desa-desa. Nah, apa yang harus dilakukan oleh calon pekerja migran kita? Pertama, pastikan mendapatkan informasi yang akurat. Tanyakan kepada instansi yang resmi, Disnaker, UPT, BP2MI yang ada di daerah. Jangan tanya ke calo. Kalau ke calo sudah pasti deh, informasinya pasti salah. Seperti itu. Contoh yang uang keluar, betul, informasi salah. Betul. Ini tadi kan kami baru saja meninjau ke shelter, ya. Semua menggunakan visa ziarah. Padahal visa ziarah sebetulnya tidak diperuntukkan untuk bekerja. Betul. Seperti itu. Namun mereka tidak paham sejak awal. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, bahwa salah satu langkah pencegahan yang efektif adalah memberikan informasi yang akurat mengenai proses migrasi aman sejak dari desa. Sejak dari desa, itu yang pertama. Kedua, kemudian kita memberikan pemahaman langkah-langkah, ya, proses keberangkatan sesuai prosedur. Ada pelatihan, dokumen yang benar. Nah, dokumen yang benar ini juga kami highlight. Banyak kasus yang kita hadapi, data paspor itu ternyata tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Ya, contoh misalkan usianya masih muda, ya, di bawah 17 tahun, dituakan seperti itu untuk bisa memenuhi persyaratan di negara tujuan. Nah, ketika sudah ada proses-proses memalsukan data seperti itu, ya, jangan berangkat. Artinya ketika ada calon sponsor menawarkan, ya, dokumen dengan data yang salah, jangan berangkat, jangan memaksakan diri, karena itu resep untuk masalah di luar negeri. Ya, nah, kemudian begitu sudah tiba, mengikuti semua prosedur dan berangkat ke negara tujuan, jangan lupa lapor diri. Lapor diri ini kunci utama pelindungan. Nah, karena teman-teman yang ada di perwakilan RI punya tanggung jawab untuk melindungi mereka. Namun, bagaimana mereka bisa melindungi kalau mereka tidak tahu mengenai keberadaan para WNI kita? Sehingga ketika datanya akurat, langkah-langkah pencegahan juga bisa kita lakukan. Seperti itu. Itu kira-kira secara umum. Bagaimana proses migrasi aman itu perlu kita dorong ke depan. Ya. Terima kasih Pak Dir. Nah, ini kemudian gini Pak, ini kan memang yang terjadi ini quote-unquote kita bisa sampaikan salah kaprah lah. Artinya memang konsep negara hadir itu kan memang sudah seharusnya memang kita lakukan. Ya. Cuma kan memang ada batasan yang memang bisa kita lakukan tadi, diantaranya kalau misalnya tidak lapor diri, ya gimana kita mau membantu mereka gitu. Nggak mungkin serta-merta langsung, Pak kita ada masalah tolong selesaikan. Kita kan juga nggak punya pegangan, nggak punya referensi bagaimana cara mengatasi masalahnya. Nah, ini terkait dengan isu-isu yang berkembang, khususnya ini kan euforia nih kalau kita bilang Pak. Dari isu-isu yang berkembang, kita tentunya di sini berbagai persoalan yang terjadi di wilayah kerja KJRI Jeddah. Tentunya kita tetap semua dengan semangat, satu prinsip, tetap mengedepankan pelayanan dan perlindungan kepada teman-teman. Cuma kembali lagi jangan salah kaprah. Bisa nggak Pak, mungkin Pak Dir menjelaskan sedikit, kira-kira ada nggak batasan perlindungan yang bisa kita lakukan kepada teman-teman PMI atau WNI yang ada di KJRI Jeddah? Ya, ini menarik nih Mas. Jadi bagaimana kita menerjemahkan kehadiran negara. Kalau kita merujuk kepada peraturan, sudah ada Permenlu nomor 5 tahun 2018. Di situ ada 3 prinsip perlindungan yang menjadi rujukan kita dan juga rujukan publik untuk pelindungan warga negara. Prinsip pertama, mengedepankan tanggung jawab pihak-pihak terkait. Jadi tugas negara adalah mengejar tanggung jawab tersebut. Contoh misalkan, ada pekerja migran kita yang tidak dibayar gajinya. Maka tugas perwakilan RI adalah mengejar tanggung jawab majikan, mengejar tanggung jawab pihak-pihak yang memberangkatkan, ya, tidak sesuai prosedur. Itu yang kita lakukan. Prinsip yang kedua, tidak mengambil alih tanggung jawab pidana maupun perdata. Tugas negara adalah memberikan pendampingan hukum
untuk memastikan yang bersangkutan mendapatkan hak-haknya secara adil di sistem peradilan setempat. Sebagai contoh, hak mendapatkan pengacara, hak mendapatkan penerjemah, hak mendapatkan perlakuan yang baik, ya, hak mendapatkan akses ke konsuler untuk ditemui oleh pejabat konsuler. Itu haknya harus dipenuhi. Namun kita tidak mencampuri dan mengintervensi sistem hukum setempat. Ketika sistem hukum setempat secara sah dan meyakinkan dapat membuktikan bahwa WNI tersebut melakukan tindakan hukum, tindakan yang melanggar hukum, tindakan kriminal, dan kemudian divonis dihukum, maka itulah keadilan. Tugas negara tidak memberikan impunitas. Sekali lagi, kita tegaskan bahwa ketika ada seseorang melakukan tindakan kriminal, ya dia akan mendapatkan konsekuensinya dari tindakan tersebut. Jadi kami ingin luruskan persepsi bahwa tugas perwakilan RI bukan membebaskan, bukan membela yang salah, ya, namun memberikan pendampingan hukum untuk yang bersangkutan mendapatkan hak secara adil. Prinsip yang ketiga, hukum dilakukan sesuai dengan pelindungan dilakukan sesuai dengan hukum negara setempat dan hukum kebiasaan internasional. Kita hormati hukum setempat. Sebagai contoh, misalkan contoh di Saudi ya, menggunakan syariat Islam, ada hukum kisos di sini. Ya itulah hukum yang berlaku di sini. Jadi kita melakukan pembelaan sesuai dengan sistem hukum yang ada di Saudi. Demikian, Mas. Ya. Ini rumit memang yang kita hadapi di sini, Pak. Mungkin Pak Dit juga kan tadi juga sempat mampir ke shelter, melihat juga di loket pelayanan. Memang kompleksitas masalah yang dihadapi teman-teman ini luar biasa, Pak Dir. Karena memang dari sejak awal tadi seperti Pak Dir sampaikan, sejak awal sudah bermasalah, sehingga kesininya terus semakin berakumulasi, apalagi kalau kita di sini di perwakilan yang paling rumit kita hadapi ketika mereka mengalami sakit, Pak Dir, karena tidak punya asuransi, tidak punya tidak punya uang juga, karena kan memang biaya kan cukup besar. Mungkin sedikit Pak Dir nih kita perlu berikan sedikit pencerahan, nasihat kepada teman-teman ya bagi mereka yang belum kelanjur mengindahkan yang tadi seperti Pak Dir sampaikan, atau mungkin bisa diulas kembali secara singkat. Nah, bagi mereka yang udah di sini nih, apa sebenarnya yang memang bisa memitigasi masalah mereka menjadi semakin kompleks ke depannya, Pak Dir? Tentu upaya yang paling efektif adalah melakukan pencegahan. Tadi kami sampaikan, pencegahan dilakukan sebelum berangkat. Pastikan berangkat sesuai prosedur. Itu. Pastikan yang bersangkutan memahami hukum setempat. Pastikan yang bersangkutan memahami kontrak kerja yang ditandatangan. Pastikan itu dulu. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada yang sudah berangkat tidak sesuai prosedur, sudah ada di Saudi dan kemudian mengalami masalah, apa langkah mitigasinya? Saya setuju tadi sampaikan Mas Ilham bahwa sangat kompleks. Contoh tadi ya, kami mencoba berkomunikasi, berinteraksi dengan saudara-saudara kita sedang mengalami masalah yang ada di shelter. Mereka masuk menggunakan visa ziarah, kemudian sudah bolak-balik. Sebetulnya bukan, ada beberapa yang bukan pengalaman pertama. Jadi sudah beberapa kali bekerja di wilayah Timur Tengah, seperti itu. Dan ada yang sudah paham bahwa sebetulnya itu tidak sesuai prosedur, namun memaksakan diri karena tekanan ekonomi, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Satu, ketika mereka bekerja di suatu negara tanpa izin tinggal dan izin kerja yang sah, maka status mereka menjadi rentan. Sekali lagi, menjadi rentan. Dia rentan tereksploitasi oleh majikan. Tadi kami menemui di shelter ada yang sudah puluhan tahun tidak dibayar gaji, bahkan tidak ada kontrak kerja yang ditandatangani. Seperti ini. Dan kemudian ketika si pekerja migran kita ingin menuntut haknya, ya posisi dia lemah karena dia tidak punya izin tinggal. Akhirnya dibantu oleh KJRI dan proses hukumnya sekarang sedang berjalan. Nah, bagaimana ya untuk posisi yang rentan ini? Ya, salah satunya tentu
dari sisi kita kan bisa memberikan dokumen. Yang itu dilakukan dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh KJRI Jeddah melalui pemberian dokumen bagi warga negara kita dan juga KBRI Riyadh. Namun di sisi lain kan perlu izin tinggal juga. Ya. Jadi seseorang legal itu jika memiliki dokumen perjalanan yang sah dan valid dan memiliki izin tinggal yang sah dan valid juga. Itu satu kesatuan. Terpaket. Ya. Cuman yang izin tinggal itu menjadi kewenangan negara setempat, bukan kewenangan kita. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan dokumen, dan itu yang kita lakukan saat ini. Nah, bagi yang memang ya, tidak memiliki izin tinggal, ya, mungkin ya, salah satu solusi yang terbaik adalah pulang ke Indonesia. Jangan menempatkan diri pada posisi yang rentan. Itu mungkin ya, yang bisa kita lakukan. Ya. Itu yang dalam konteks kami adalah yang terbaik. Kami memahami memang ada tekanan ekonomi. Nanti kalau pulang ke Indonesia kerjanya apa? Gitu ya. Betul. Ya, itu tantangan kita bersama. Namun hidup dalam suasana dan situasi yang rentan tereksploitasi itu juga bukan solusi yang baik. Betul. Seperti itu. Nah, itu yang perlu kita paham. Nah, in the meantime tentu yang bisa kita sarankan adalah patuhi hukum setempat. Ya, patuhi hukum setempat, lindungi diri sendiri dengan tadi lapor diri, ya, dan kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum setempat. Itu paling yang bisa kita himbau. Ya. Namun sekali lagi, perwakilan RI tidak dalam posisi untuk memaksa warga negara kita untuk pulang. Ya, itu adalah pilihan masing-masing. Namun kalau disuruh mengimbau, ya itulah pilihan yang terbaik, yang realistis berdasarkan berbagai macam kasus masalah yang kita hadapi. Ya, jadi saya dapat sampaikan kasus WNI overstay, ya, kasus masalah keimigrasian itu adalah kasus terbesar yang dihadapi oleh kita semua. Jadi tadi 29.000 kasus itu adalah mayoritas adalah WNI kita yang berstatus undocumented, yang kemudian bermasalah hukum karena statusnya. Jadi kadang-kala kita sudah suka mengerdilkan bahwa undocumented itu hanya masalah administratif keimigrasian saja. Tidak, jangan lihat hanya dari sisi situnya saja. Ketika dia tidak terlindungi secara hukum, ini menjadi pintu masuk kasus yang lain. Contohnya masalah-masalah lain. Tahun yang lalu yang kasus pekerja migran kita yang meninggal, kemudian jenazahnya dimasukkan ke dalam koper dan ditaruh di pinggir jalan di Mekah yang ditangani oleh teman-teman KJRI Jeddah. Itu kan cerminan bahwa dia bukan korban kriminal, namun yang bersangkutan berstatus undocumented, tinggal bersama teman-teman WNI-nya yang undocumented. Ketika yang bersangkutan sakit, dia tidak berani lapor atau dibawa ke rumah sakit oleh teman-temannya, akhirnya meninggal di rumah. Setelah dia meninggal, teman-temannya tidak berani melaporkan peristiwa kematian itu ke otoritas tempat, sehingga dimasukkan ke dalam koper gitu, dengan niatan agar ditemukan oleh warga lokal supaya dia dapat dimakamkan dengan layak. Memang jenazahnya ditemukan, tapi kan polisi tidak berhenti hanya di situ, kemudian melakukan penyelidikan, dan kemudian akhirnya satu rumah itu ada masalah hukum. Itu contoh status undocumented ini menjadi pintu masuk berbagai macam masalah yang lain. Jelas. Di sobat WNI KJRI Jeddah tadi cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Yuda bahwa perlindungan yang paling baik itu memang berasal dari kita sendiri. Artinya sejak awal kita sudah alert, kita sudah awas diri bahwa kita melakukan prosedur yang benar, yang seharusnya, sehingga kita juga nanti di negara tujuan juga bisa aman dan terlindungi hak-hak kita selama bekerja. Nah ini Pak Dir, ini menyambung tadi nih pilihan-pilihan sulit yang mereka hadapi. Ini kalau berapa waktu terakhir kan kita mulai mendengar nih SPSK, sistem penempatan satu kanal, one channel system. Nah ini banyak teman-teman juga menanyakan, andai kata kami ingin mengambil opsi ini, apakah itu dimungkinkan?
kalau memang mereka pulang katakanlah dengan skema amnesti, tentunya tidak ada larangan untuk balik kembali. Amnesti tidak ada larangan untuk balik kembali. Tapi kalau mereka pulang dengan skema deportasi, tentunya ya memang tidak dimungkinkan untuk balik kembali dengan periode tertentu. Biasanya di sini untuk yang deportasi itu sekitar 10 tahun. Yeah. Nah, dengan skema SPSK ini ada nggak kira-kira kebijakan khusus? Andai kata, karena kalau kita melihat kan nih, kita ingin mereka ini bisa bekerja dengan aman, dengan nyaman, dengan legal. Yeah. Apalagi teman-teman yang di sini kan sudah XX ini kan mereka dari sisi budaya sudah lebih baik, bahasa mengerti. Artinya pekerjaan, jadi apa yang harus dia kerjakan di lingkungan keluarga orang-orang Arab ini kan mereka udah paham karena sudah cukup lama di sini. Yeah. Boleh nggak sedikit Pak Dir kira-kira secara singkat apakah dimungkinkan mereka untuk masuk kembali dengan skema SPSK, andai kata mereka ingin memilih berangkat secara legal. Yeah. Dan kira-kira ini gimana nih teknis-teknisnya nih Pak secara umum mungkin. Terima kasih. Yeah. Menarik nih. Jadi SPSK, sistem penempatan satu kanal, itu kita bahas bersama Arab Saudi sebagai mekanisme migrasi aman. Jadi memang desain awalnya adalah migrasi aman bagi calon pekerja migran kita yang ada di Indonesia untuk bekerja dengan aman di Saudi. Dan ini menjadi exit strategi, moratorium yang kita tetap terapkan sejak tahun 2015, ya, seperti itu. Nah, ketika kita bicara masalah yang sudah existing yang ada, tentu memang tidak diatur ya secara khusus saat ini di SPSK. Jadi memang yang diatur adalah yang baru berangkat dari Indonesia. Kalau mereka pulang kena status deportan. Nah, ketika yang pulang berstatus deportan, tentu kan ada blacklist, ya blacklist, dan tentu itu adalah kewenangan dari pihak Saudi. Ya. Namun bagaimana mencannelingnya? Nah, ini tentu yang perlu pembahasan lebih lanjut. Ya, ide itu tentu akan sangat baik sekali ya. Ini sebetulnya kan pola pemutihan, pola amnesti, ya, termasuk ketika waive, apakah mungkin di waive dari sisi blacklistnya. Namun sekali lagi itu menjadi kewenangan pihak Saudi Arabia dan tentu itu perlu pembahasan lebih lanjut. Namun existing saat ini untuk SPSK adalah dirancang untuk yang calon pekerja migran kita yang masih ada di Indonesia. Nah, kita carikan solusi untuk yang sudah ada di sini bersama. Tentu komunikasi perundingan dengan pihak Saudi Arabia ini menjadi kepentingan kedua negara agar baik pihak pekerja migran kita maupun pihak majikan yang ada di Saudi itu sama-sama terlindungi. Tentu dengan niatan tersebut saya pikir usulan tadi itu bisa kita jajaki lebih lanjut. Ya, mudah-mudahan ada opsi-opsi terbaik juga buat mereka nih. Kita kan juga nggak pengen mereka berlarut-larut tadi kan dengan suasana atau situasi yang rentan. Sementara ya kita juga tidak bisa pungkiri permasalahan di tanah air juga. Mereka mungkin khawatir mengenai pekerjaan, sehingga kalau memang ada opsi-opsi seperti ini mungkin bisa jadi pilihan buat teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang kan sedang kita mulai berikan kepada beberapa PMI yang ada di sini melalui program pasporisasi, dan ini sudah jalan hampir minggu kedua nih. Mudah-mudahan sampai nanti di awal Desember itu mungkin bisa dapat jumlah atau angka yang cukup lumayan, sehingga nanti teman-teman tinggal berpikir what to do next gitu loh, ngapain selanjutnya. Apakah memang nanti bisa dilegalkan melalui kafil atau sponsor yang ada di sini, atau memang bisa mengambil opsi seperti SPSK tadi. Ya, jadi memang begini Mas Ilham. Jadi ada hal-hal yang menjadi kewenangan kita. Ya. Ya. Ada hal-hal yang menjadi kewenangan pihak negara setempat. Dan harus kita hormati. Ya, kita harus hormati, dan kemudian tentunya perlu kita rundingkan bersama. Nah, menyikapi hal ini ya, memang masih perlu proses lebih lanjut. Tapi bagi warga negara kita yang telah memiliki dokumen ya, dan memang ingin pulang, silakan, ya, silakan. Karena sekali lagi ya, masalah kita tidak pernah tahu. Sekali lagi, status undocumented tadi itu menjadi pintu masuk berbagai macam masalah yang lain.
Kadang-kadang memang kita udah kita tunggu saja deh, tunggu, tapi tunggu dalam ketidakpastian ya, karena sekali lagi itu kan proses perundingan perlu waktu. Akhirnya dia terus menjadi rentan di negara setempat. Upaya-upaya itu terus kita akan lakukan. Namun sekali lagi, we better focus on apa yang bisa kita lakukan ya, untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Dan itu dalam kewenangan yang bisa kita lakukan. Sekali lagi terima kasih banyak nih Pak Dir atas waktunya. Berkenan hadir bersama kita pada siang hari ini. Banyak pencerahan, sharing dari Bapak terhadap kita semua, terutama sobat KJRI Jeddah. Dan tentunya kita juga berharap kepada Pak Dir dan seluruh teman-teman di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri bisa tetap semangat, tetap sehat, karena kalau lihat angkanya cukup fantastis nih. Tahun lalu 29.000, sekarang di triwulan kedua aja sudah 31.000. Semoga Bapak dan teman-teman di Direktorat Perlindungan WNI terus diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.